السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada contoh Asmaul Husna dan apa konsekuensinya. Bukan sekedar arti ya. Kalau arti ya berhenti sampai di situ. Karena arti itu, ambil contoh misalnya Tuhan. Ambil contoh misalnya Rob atau Ilah diartikan Tuhan. Banyak saudara-saudara kita tidak tahu kalau motor, mobil, motor gede misalnya bisa jadi Tuhan. Gitu. Orang aneh. Mana ada orang menyembah motor, mobil? Padahal ada. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tahu ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari nggak ada. Saya nyembah Tuhan, saya nyembah motor gede, saya nyembah mobil, saya menyembah rumah, gitu ya. Bahkan sampai kuburan-kuburan keramat tidak diakui sebagai Tuhan. Tidak diakui sebagai Tuhan. Bapak yang disembah apa? Dia menyembah Allah. Saya menyembah Allah. Gitu. Bukan menyembah kuburan, Pak. Enggak. Loh, Bapak tadi ke kuburan ngapain? Dengan saya ke kuburan ini, atas izin Allah, rizki saya jadi lancar. Badan saya jadi sehat. Rumah tangga saya jadi aman, sejahtera. Atas izin Allah, lantaran kuburan yang penuh berkah ini. Apakah ucapan si bapak ini bisa dibenarkan? Jawabnya, tidak bisa. Ini syirik. Ini sama dengan kelakuan Abu Jahal Abu Lahab. Antum kira Abu Jahal Abu Lahab menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Enggak. Abu Jahal Abu Lahab tidak pernah merasa mengaku menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Bahkan ucapan Abu Jahal Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Kami hanya jadikan itu sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Mirip saudara kita tadi. Ya, yang memberikan rizki siapa? Allah, tapi lewat perantara kuburan keramat ini. Yang membahagiakan kita siapa? Allah, tapi lewat kuburan yang penuh berkah ini, lewat jimat ini, lewat keris ini. Jelas ini syirik apa tidak? Jelas ini syirik.
Ya. Nah, maka dalam mempelajari Asmaul Husna ini, beliau tidak mengajak kepada kita untuk mengartikan ini artinya ini artinya ini artinya. Tapi lebih dari itu. Maksudnya apa, prakteknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, begitu. Ya, kita mulai dari Al-Hamid, Al-Majid. Beliau kumpulkan jadi satu. Karena 99 Asmaul Husna itu bisa dikelompokkan. Bisa dikelompokkan. Ya. Seperti Al-Hamid, Al-Majid, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Ar-Rahman tidak dikelompokkan dengan Al-Jabbar. Gitu. Yang berkuasa, yang memaksa. Karena salah satu sifat Allah adalah memaksa. Salah satu sifat kita adalah dipaksa. Ya. Allah memaksa untuk taat. Enggak mau taat, ya neraka. Apa enggak maksa itu? Ya. Kalau enggak maksa itu, mau nyembah silahkan. Enggak nyembah, ya enggak apa-apa. Ya, enggak masuk neraka. Ya. Allah tidak mau. Yang menyembah aku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang penuh dengan kelezatan. Yang tidak mau menyembahku, ya neraka. Penuh dengan kesengsaraan. Al-Hamid, Al-Majid. Sering diterjemahkan di bahasa kita yang terpuji, yang agung, yang mulia. Seperti kita bahas kemarin, 99 Asmaul Husna, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi berapa? Jadi berapa kemarin? Paling cuman jadi 80, mungkin cuman 70. Nggak mungkin 99. Karena apa kemarin? Karena miskin. Karena bahasa Indonesia itu miskin. Gitu ya. Sedangkan bahasa Arab kaya sekali. Luar biasa. Ya. Kambing yang belum 1 tahun ada namanya sendiri. Yang 1 tahun menginjak tahun kedua namanya ada sendiri. Yang sudah 2 tahun namanya ada sendiri. Ya, itu baru kambing. Belum sapi. Belum unta. Ya, luar biasa. Bahasa kita satu aja, kambing. Ya. Maka ada kisah menarik seorang dokter kafir yang bertemu dengan Raja Faisal. Saya kira pernah kita bahas di majelis ini. Ya. Dia bolak-balik baca Al-Quran, nggak nemu apa-apa, nggak menemukan keindahan apa-apa, nggak ada yang ajaib, gitu ya. Ya karena yang dia baca memang bukan Al-Quran, bukan firman Allah, tapi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, firman Allah apa bukan? Ya jelas bukan. Belum pernah Allah berfirman didengar oleh Jibril berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak ada. Yang difirmankan oleh Allah didengar oleh Jibril disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Nah, kebetulan si dokter kafir ini ketemu dengan Raja Faisal. Sepertinya dua-duanya sudah tidak ada ya. Kata
Raja Faisal, yang Anda baca itu bukan Al-Quran. Yang Anda baca adalah pemahaman si mutarjim, pemahaman si penterjemah. Apa menterjemahkan sebuah bahasa itu pasti benar? Kan belum tentu benar, belum tentu tepat. Berarti Anda didikte, diseret, ya, didikte oleh si penterjemah. Nggak mungkin pemahaman Anda melampaui si penterjemah. Kan begitu. Beda dengan bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arab, murid kadang-kadang lebih faham terhadap satu permasalahan, terhadap satu hadis daripada guru. Ini sering, ya. Ada seorang guru yang membawakan sebuah hadis, didengar oleh muridnya, lalu dari hadis tersebut si murid mengeluarkan kesimpulan hukum, fawaid, ya. Kan dalam satu hadis itu kadang mengandung 5 fawaid, kadang mengandung 10 fawaid, kadang mengandung belasan fawaid, puluhan fawaid, ya. Gurunya mengatakan, aku mendengar hadis itu dari 40 tahun yang lalu. Aku mendengar hadis ini dari 40 tahun yang lalu. Tapi baru sekarang aku dengar ada fawaid seperti itu. Dan betul dan diakui. Dan benar. Kenapa? Ya tadi dia faham, muridnya ini faham bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu, kita mengikuti kajian beliau tentang asma wa sifat ini tidak dengan hanya diterjemahkan. Kalau diterjemahkan Al-Hamid, Al-Majid, ya sudah. Terpuji, mulia, agung, gitu doang. Diterangkan oleh beliau, Al-Hamid, Al-Majid yamna'u tarkal insani sudan, muhmalan, mu'attalan. Karena Allah memiliki nama Al-Hamid, Al-Majid, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekedar terpuji, agung, mulia, itu mengandung arti bahwa Allah tidak mungkin membiarkan manusia tanpa perintah, tanpa larang. La yu'maru wa la yunha, la yusabu wa la yu'aqab. Tidak mungkin. Kalau Allah menciptakan manusia sama dengan batu, air, tanah, kucing, sapi, hewan, ya, berarti Allah, artinya mau berbuat apapun gak ada balasan, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh air, apa yang dilakukan oleh batu, apa yang dilakukan oleh angin, mau dia memporak-porandakan ratusan rumah yang gak salah apa-apa, diporak-porandakan oleh angin, bahkan sampai ada yang mati, atau air banjir, bah, tsunami, sampai membinasakan ratusan ribu manusia, tsunami Aceh misalnya. Apakah air ini kena dosa? Tidak. Nah, manusia Allah tidak perlakukan seperti air, angin, kucing, sapi, binatang, tidak. Tapi yu'maru wa yunha, ada perintah, ada larangan. Nah, salat gitu. Jam segini salat ini, hari ini puasa ini gitu. Pakai pakaian jumroh dari sini, pakai pakaian ihram dari sini, melempar jumroh hari anu, ya. Mau nafar awal begini caranya, mau nafar sani begini caranya. Nah, kenapa? Karena Allah memiliki nama Al-Hamid, Al-Majid, gitu. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia seperti binatang.
Bahkan binatang pun kan ada balasan, cuman sekedar yang zalim dan umumnya yang buas. Wa idzal wuhushu husyirat, ditafsirkan bahwa nanti pada hari akhirat setelah kiamat, binatang-binatang buas itu akan dikumpulkan. Akan diapakan? Akan saling membalas. Bukan disiksa oleh Allah seperti manusia kafir, enggak. Cuman saling membalas. Allah memberikan kesempatan kepada hewan-hewan itu untuk saling membalas. Yang apa? Yang apa? Yang dizolimi dipersilahkan untuk membalas hewan yang mendolimi. Gitu. Sampai kambing yang tidak bertanduk, yang dizolimi oleh kambing yang bertanduk, mungkin sakit sekali atau sampai mati, nanti Allah akan mempersilahkan kepada kambing yang dizolimi ini untuk membalas. Kenapa? Karena Allah sangat benci sekali dengan yang namanya kezoliman. Adapun yang bukan kezoliman, kucing makan tikus, ini bukan sebuah kezaliman, ini sunatullah. Ya, kucing makan ikan, kepala ikan masih hidup dikunyah-kunyah oleh kucing. Apakah ini sebuah kezaliman? Bukan, ini sunatullah, nggak akan dibalas. Ini sunatullah. Cicak makan nyamuk misalnya, atau ular makan kodok misalnya, ini sebuah sunatullah, bukan sebuah kezaliman. Kezaliman tadi contohnya, mentang-mentang dia bertanduk, dia zolimi sesamanya kambing yang tidak bertanduk, ini bukan sunatullah. Ya, kecuali mungkin bertanduk dengan bertanduk, berantem sekalian misalnya. Macan, harimau, singa, buaya terutama yang saling mendolimi itu nanti akan diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas. Nah, setelah pembalasan itu selesai, Allah rubah mereka semua ini, para binatang semua ini menjadi turab, menjadi tanah, menjadi debu, habis hilang, tanpa surga, tanpa neraka. Disitulah orang-orang kafir berhayal, pengen jadi debu seperti hewan-hewan itu, dengan ucapan ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika aku juga menjadi debu. Tentu tidak. Ya, Allah sudah persiapkan neraka yang menyala-nyala, siksaan yang luar biasa bagi orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah. Wala yuthabu wala yu'aqab, tidak diberi ganjaran, tidak diberi dosa. Itulah hewan. Adapun manusia tidak seperti itu. Manusia diberi pahala, diberi dosa. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Al-Hamid, karena Allah Al-Majid. Gitu kira-kira. Sama dengan nanti akan dibahas juga kenapa Yahudi yang begitu biadab, tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya hati, ya, ribuan kaum muslimin, laki, perempuan, anak-anak dibantai. Kenapa masih diberi hidup, diberi makan, diberi minum, bahkan diberi kemenangan oleh Allah, diberikan tidur nyenyak, padahal jelas-jelas kafir, zalim, biadab, boro-boro menyembah Allah. Jawabannya karena
Karena Allah memiliki nama. Iya. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Sama dengan pertanyaan, kenapa ahli neraka, orang-orang kafir itu kok tidak diberi walaupun setetes air? Ya. Kok Allah nggak kasihan gitu ya? Ya nggak usah sehari lah, sejam istirahat untuk minum-minum sebentar atau semenit lah. Enggak. Sementara yang di surga habis-habisan merasakan kenikmatan, kelezatan yang luar biasa habis-habisan di surga, yang di surga. Jauh sekali keadaannya. Kenapa? Nah, itu tadi. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahim. Gitu. Ah, di sini Al-Hamid, Al-Majid. Konsekuensi dari nama Al-Hamid, Al-Majid, bahwa manusia tidak dibiarkan oleh Allah, tapi disuruh-suruh dan dilarang-larang. Dilarang berzina, dilarang minum khamar, dilarang berjudi, disuruh sholat, disuruh saum, disuruh zakat, dan seterusnya. Wa kadzalika ismuhu Al-Hakim. Begitu pula nama Allah yang berbunyi Al-Hakim. Salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Maka tidak boleh kita menyebut diri kita Al-Hakim, atau yayasan, atau masjid, atau apalah, tidak boleh yang bernama Al-Hakim. Masjid Al-Hakim misalnya, yayasan Al-Hakim, jalan Al-Hakim, enggak boleh. Enggak boleh. Nama Allah tidak boleh diambil oleh siapapun. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, sampai Al-Hakim, tidak boleh. Bagaimana hakim saja? Para ulama mengatakan boleh. Untuk hakim saja. Untuk aziz saja. Untuk Rahman, Rahim. Tanpa alif lam. Kalau dengan alif lam tidak boleh. Wa kadzalika ismuhu Al-Malik. Begitu pula nama Allah yang berbunyi Al-Malik. Ya. Itu mengandung konsekuensi sama. Al-Hamid, Al-Majid, Al-Hakim, Al-Malik. Nanti akan dibahas pula oleh beliau, ada di Al-Malik tapi tidak ada di Al-Hamid. Ada di Al-Hamid, tidak ada di Al-Majid gitu. Ini kebetulan yang ada semua. Gitu ya. Jadi dari nama Al-Hamid, Al-Majid, Al-Hakim, Al-Malik itu punya persamaan konsekuensi. Apa? Manusia tidak bebas dibiarkan begitu saja, tapi disuruh-suruh dan dilarang-larang. Ya. Adapun balasan itu nanti. Adapun balasan itu nanti. Surga dan neraka itu nanti, pahala dan dosa itu nanti, bukan sekarang. Duduk berendeng di bangku yang sama, ya. Yang satu penuh pahala, yang satu penuh dosa. Antum bisa membedakan? Tentu tidak bisa. Tidak bisa. Apa bedanya badan seorang nabi dengan badannya Fir'aun misalnya, waktu itu, waktu masih hidup? Badannya Nabi Musa dengan badannya Fir'aun, apa bedanya? Ya,
Ya badan manusia seperti itu. Bahkan kadang yang banyak dosanya, yang kafir, yang ahli maksiat, lebih mancung, lebih putih, lebih enak dilihat, lebih gagah, lebih cantik. Gitu. Jadi pahala dan dosa nanti. Surga dan neraka nanti, bukan sekarang. Maka keliru kalau ada orang, oh Allah membebaskan. Kita mau sholat atau tidak terserah kita. Ya sekarang. Sekarang betul terserah kita. Ya. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, yang mengatakan Tuhan tidak memaksa, kita mau berbuat apa saja bebas, berarti dia tidak percaya dengan akhirat. Yang percaya dengan akhirat, tentu dia akan meyakini Allah memaksa. Gitu. Karena ya kita dipaksa untuk sholat, untuk saum. Kalau tidak, ya neraka disiksa. Kan begitu. Kita dipaksa untuk tidak berzina, minum khamr, berjudi. Kalau nekat, ya neraka, dosa. Adapun dunia, bebas. Maka antum jangan pernah mengatakan dia akan jarang sholat, kenapa rezekinya lancar? Saya akan rajin sholat, kenapa rezeki saya segini-segini aja? Batil kalimat ini. Ya, kebaikan, pahala nanti di akhirat, bukan sekarang. Adapun di dunia ini, ya berlaku sunatullah. Rajin sholat, jujur, amanah, rajin puasa, bahkan puasa Daud, jualan. Tapi jualannya nggak ngikuti sunatullah. Tidak di tempat yang ramai, yang dijual bukan barang yang banyak diminati orang, atau kalau jual makanan nggak enak, mahal, ya nggak laku. Ya nggak laku. Nah, sementara si fulan nggak pernah sholat, nggak pernah saum, bahkan kafir. Tapi jualannya enak, harganya murah, tempatnya bagus, strategi. Ya laris. Sunatullah berlaku di sini. Gitu. Maka kita tidak boleh menuntut Allah. Saya begini ya Allah, saya begini ya Allah. Ya. Maka kita jujur, kita amanah, kita tidak nipu dan seterusnya, dalam rangka untuk masuk surga, dalam rangka untuk selamat dari neraka, bukan dalam rangka supaya dagangan laris, supaya sehat, supaya hidupnya enak, nyaman, bahagia. Lihat orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, nggak pada sholat, nggak ada wudhu, nggak pernah mandi junub, kaya-kaya, sukses-sukses. Gitu. Sunatullah berlaku. Ya. Bahwa ada kebahagiaan secara hati, itu betul. Itu betul, ya. Allah kadang memberikan surga kepada seorang mukmin di dunia ini sebelum apa? Sebelum surga yang sesungguhnya. Gitu. Walaupun hidup pas-pasan, walaupun tidak kaya raya, walaupun sederhana, tapi Allah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Istilahnya para ulama, Allah memberikan surga sebelum surga yang sesungguhnya kepada seorang mukmin. Dan sebaliknya, kadang Allah memberikan neraka kepada orang-orang kafir ahli maksiat sebelum neraka yang sesungguhnya. Ya. Kita saksikan orang-orang kafir ahli maksiat, hartanya banyak, kaya raya, sukses, tapi bunuh diri. Ya. Cerai, kemudian
oh suami selingkuh, istri selingkuh, anak-anak narkoba, apa ini enggak neraka? Ya. Sebelum neraka yang sesungguhnya. Wa ismuhu al-hayy. Salah satu nama Allah adalah al-hayy. Apa artinya? Al-hayyu, hidup. Yamna'u ayyakuna mu'attalan minal fi'li. Karena nama Allah al-hayyu hidup, maka tidak mungkin Allah tidak mungkin Allah tidak berbuat. Tidak mungkin Allah tidak melakukan fi'il. Tidak mungkin Allah diam. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat al-hayyu, hidup. Oleh karena itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, selalu ada yang dilakukan oleh Allah. Ya. Dan apa yang ada di jagat raya alam semesta ini kan perbuatan Allah. Menciptakan ini, mengatur ini. Akal kita nggak akan sanggup membayangkan, hanya membayangkan ya. Jagat raya alam semesta segini dahsyatnya diatur sendiri oleh Allah dan bagus pas. Antum jangan bilang, oh Allah dibantu oleh Mikail untuk urusan hujan, Allah dibantu oleh Jibril untuk urusan wahyu, Allah dibantu oleh malaikat maut untuk masalah pencabutan nyawa. Betul? Tidak betul. Salah itu, kalimat seperti itu, anggapan seperti itu. Allah tidak dibantu oleh siapapun. Jibril, Mikail, malaikat maut dan seterusnya bukan pembantu Allah, karena Allah memang tidak butuh dibantu. Allah berdiri sendiri, Allah al-hayyu al-qayyum, Allah tidak butuh bantuan. Loh, siapa Jibril itu? Siapa Mikail itu? Mungkar Nakir itu? Sama dengan kita. Sama dengan kita. Ya. Disuruh-suruh dan dilarang. Cuman kalau kita banyak yang tidak mau melaksanakan perintah, bahkan malah melanggar larangan, kalau malaikat tidak. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Ya dilarang otomatis ya tidak melakukan. Allah melarang malaikat untuk nikah. Nggak ada malaikat satupun yang nikah. Ya. Artinya bukan larangan dari Allah, artinya Allah meniadakan gitu. Allah meniadakan. Allah meniadakan untuk para malaikat apa? Nikah, makan, minum, tidur, ditiadakan oleh Allah. Dan nggak ada satupun malaikat yang makan, minum, tidur, nikah. Gitu. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Salah satu sifat malaikat adalah melaksanakan apapun yang diperintah. Tidak ada satupun malaikat yang tidak taat melaksanakan perintah Allah. Kalau kita banyak yang tidak taat, berarti kan sama-sama diperintahkan. Bedanya tadi. Jadi antara kita dengan malaikat maut sama-sama diperintah. Kita diperintah sholat, puasa, zakat, haji. Malaikat maut diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa. Adapun malaikat maut selalu taat. Adapun kita banyak yang tidak taat. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah Anda anggapan bahwa malaikat itu pembantu Allah. Tidak. Dan malaikat tidak mau melakukan perbuatan baik, nggak mau.
Baik, nolong orang baik, ya kan? Misalnya malaikat ngelihat ada anak kecil, bayi umur 8 bulan merangkak-rangkak di samping kolam renang, misalnya 8 bulan, ayah ibunya nggak ada, lagi meleng, ada malaikat di situ. Mau nolong nggak? Mau nolong nggak itu malaikat? Bayi 8 bulan yang sedang merangkak di samping kolam renang akhirnya nyebur, mau nolong nggak malaikat? Nggak mau. Nggak mau. Walaupun baik, jelas baik kan? Semua orang tahu lah itu pasti baik. Maukah malaikat? Nggak mau. Kecuali disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah baru mau. Luar biasa malaikat. Ya. Padahal inti kebaikan itu apa? Inti kebaikan apa? Taat. Inti kebaikan adalah taat kepada Allah. Maka luar biasa para malaikat itu memiliki inti kebaikan. Inti kebaikan adalah taat kepada Allah. Walaupun bentak-bentak, walaupun gebrak meja, tapi dalam rangka taat kepada Allah, dapat pahala, bukan dosa. Bahkan walaupun menyembelih anak sendiri sembelih, tapi dapat pahala. Karena ini diperintahkan oleh Allah, taat. Jadi inti kebaikan adalah taat. Oleh karena itu, walaupun sholat, walaupun saum, walaupun haji, tapi tidak taat kepada Allah, dosa. Walaupun sholat. Sholat apa? Misalnya, sholat ismu Sa'ban, sholat raka'i, gitu. Sengaja sholat, padahal matahari tepat di atas kepala kita. Beberapa, mungkin semenit, 2 menit sebelum duhur. Sholat kita, tahiyatul masjid misalnya. Pahala apa dosa? Dosa. Kan itu waktu yang dilarang sholat. Kita nggak taat. Atau matahari sedang terbit. Atau matahari sedang tenggelam. Kita sengaja sholat. Dan kita tahu itu. Kecuali nggak tahu ya. Dan kita tahu itu, kita nekat sholat. Tahiyatul masjid misalnya, sholat wudu misalnya. Bukan pahala yang kita dapat, malah dosa. Kenapa? Karena inti kebaikan adalah taat. Bal haqiqatul hayati al-fi'lu. Hakikat daripada hidup itu adalah berbuat. Coba kita hidup tapi nggak berbuat apa-apa. Ngomong nggak, makan nggak, minum nggak, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Tidak pantas disebut sebagai hidup. Ya seperti mayat aja. Dan itu takalluf ya. Seperti saudara-saudara kita yang ya taruhlah umur sudah 70 tahun, 80 tahun. Ngomong udah nggak bisa, minum nggak bisa, makan nggak bisa. Tapi dikatakan hidup gitu. Sono selang, sini selang. Ini takalluf. Ya. Kecuali masih 5 tahun, 10 tahun barangkali ya. Ya umur-umur segitu pasrah. Ya. Karena selang, dokter, rumah sakit, peralatan medis, obat, bisa menunda ajal nggak? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ajalnya tahun 2000. Tapi karena alat kesehatannya begitu canggih, dokternya luar biasa, rumah sakitnya bagus luar biasa, ditangani, maka akhirnya ajalnya mundur menjadi 2005. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak bisa menunda ajal. Gitu ya. Termasuk racun,
racun, golok, pistol, bom bahkan. Bisakah mempercepat ajal? Gitu. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, ya, seandainya ya, Yahudi tidak berbuat seperti itu, mereka hari ini masih hidup apa sudah mati? Tentu sudah mati, itu ajalnya. Memang ajalnya seperti itu. Ya. Atau pas COVID lah di negeri kita, ada yang mati karena COVID 100.000 misalnya. Seandainya tidak ada COVID, apakah 100.000 warga Indonesia itu sekarang masih hidup? Ya pasti sudah mati. Penyakit, bom, pistol, golok, racun tidak bisa mempercepat ajal. Begitu pula obat, dokter, rumah sakit tidak bisa menunda ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, misalnya 2 Januari jam 1 malam, enggak mungkin 3 Januari, enggak mungkin 1 Januari. Pasti 2 Januari. Enggak mungkin jam 2 malam, pasti jam 1 malam. Sesuai dengan tulisan di Lauh Mahfuz. Ya. Lihat para sahabat. Lihat para sahabat, ya. Bahkan sampai ke tabi'in, atba'ut tabi'in. Mana yakin betul bahwa ini tidak bisa menunda ajal, sudah pasrah. Ya. Padahal belum tua-tua amat, pasrah. Dengan pasrah ini muncul sesuatu, ya, kekuatan. Malah sembuh. Ya. Itu bukan 1-2 seperti itu. Wa kaunuhu subhanahu wa ta'ala khaliqan qayyuman min mujibati hayatihi wa muqtadayatiha. Khaliq, qayyum. Khaliq, tahu antum ya? Pencipta. Allah menciptakan, Allah melakukan sesuatu, itu konsekuensi dari sifat Allah yang hidup. Bahkan di menit yang sama, bukan di detik yang sama, Allah bisa melakukan ribuan, bahkan jutaan perbuatan. Sekali lagi, akal kita tidak sanggup untuk menalar. Allah melihat kita sampai ke hati kita, sementara si A, si B, si C juga seperti itu. Bukan cuma di negeri kita, tapi di negeri lain. Kayak apa ilmu Allah? Ya. Wa ismuhu as-sami' al-basir. Beliau kumpulkan menjadi 2 nama ini, as-sami' al-basir. Mendengar, melihat. Cuman sering diterjemahkan dengan maha. Ya. Mungkin ya maha ini kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Sama ya, bahasa Arab ya as-sami' al-basir, mendengar, melihat, hidup gitu. Bukan maha melihat, maha mendengar, artinya enggak ada kata-kata Arabnya. Ya as-sami' gitu. Sementara Jibril, Mikail, Rasulullah juga as-sami gitu, juga mendengar kan, juga melihat. Mungkin dalam bahasa Indonesia untuk membedakan ada terjemahan maha itu, bahwa tidak ada manusia dan siapapun bisa melihat seperti melihatnya Allah, bisa mendengar seperti pendengaran Allah. Berarti ini bagus. Ya. Kalau maksud maha melihat, maha mendengar itu untuk membedakan pemahaman, maka ini bagus.
yujibu masmu'an wa mar'iyan. Maka sudah jelas dengan demikian Allah mendengar, Allah melihat. Ini tidak seperti orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah termasuk Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah juga kena syubhat ini, yaitu Allah mempunyai sebuah nama dan tidak ada konsekuensinya. Gitu. Nanti akan dibahas oleh beliau, ada kesalahan dalam mengimani nama-nama Allah. Allah diberi nama dengan nama yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Jelas ini keliru, ini batil. Dosa besar. Kita memberikan nama atau sifat kepada Allah, padahal itu tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sering kan? Apalagi orang-orang kafir. Orang kafir menamakan Allah dengan Bapa. Ya kan? Ini salah satu pelencengan dalam asma wa sifat. Akhirnya kafir kan? Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kan kafir jelas. Dan punya anak, yaitu Nabi Isa atau Yesus. Kafir ya? Maka hati-hati memahami asma wa sifat. Salah-salah bisa kafir. Kalau kita nggak paham, terancam kafir. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.